Kota Tangerang Selatan akan melakukan perbaikan rumah warga yang terdampak ledakan di Jalan Talas 2, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten. Dari hasil inventarisir rumah warga yang terdampak ledakan, kerusakan berat membuat pondasi atap rumah rubuh, sementara kerusakan ringan meliputi atap genteng hingga plafon. Adapun total keseluruhan 16 rumah mengalami rusak, 4 diantaranya rusak berat, 6 unit mengalami rusak sedang, sementara sisanya dalam kategori rusak ringan. Sebagai upaya untuk penanganan, pemerintah Kota Tangerang Selatan akan memberikan bantuan untuk membangun kembali rumah warga yang hancur dengan menggunakan dana belanja tidak terduga. Proses perbaikan rumah nantinya akan dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan dalam waktu dekat. Kita data hari ini kerusakannya seperti apa. Insya Allah kita menggunakan anggaran belanja tidak terduga untuk melakukan perbaikan atas izin Pak Wali Kota. Untuk hari ini diinventarisir dulu semuanya, baru secara cepat Dinas Perumahan dan Permukiman akan melakukan perbaikan seperti itu. Dari total 15 atau 20 ya rumah ya. 16 total itu sisanya rusak ringan. Ada yang gentengnya rusak ataupun plafonnya rusak. Tapi kalau yang rusak berat tadi sampai temboknya hancur. Nah, itu semuanya kita akan inventarisir kebutuhannya apa saja untuk kami segera melakukan. Dan untuk memperbaharui informasi terkait dengan insiden ledakan yang terjadi di Pamulang tersebut, pemirsa, kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Berita 1, ada rekan Monik Syafira dan Ade Suherman di Tangerang Selatan, Banten. Selamat sore, Monik. Bisa Anda gambarkan saat ini tengah berada di mana dan bagaimana juga terkait dengan kondisi warga yang terdampak ledakan tersebut? Ya, Suzy, seperti kita ketahui bersama, ledakan hebat yang terjadi pada hari kemarin di Pondok Cabe Ilir di Pamulang, Tangerang Selatan memang menyebabkan sejumlah rumah mengalami kerusakan dan beberapa warga ini juga terdampak. Adapun berdasarkan pernyataan dari Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, jadi Pilar Saga Iksan mengatakan bahwa berdasarkan pendataan awal ini setidaknya ada 16 rumah mengalami kerusakan. Dengan rincian 4 rumah dikategorikan rusak dalam keadaan berat, kemudian ada 6 rumah yang dikategorikan rusak dalam keadaan sedang dan sisanya dalam keadaan ringan begitu. Sementara tak hanya itu, ledakan ini juga membuat setidaknya 7 warga mengalami luka-luka, di mana hingga saat ini laporannya setidaknya tersisa 3 warga yang masih dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang insentif. Tak hanya itu, dari ledakan ini setidaknya ada 52 warga yang terpaksa mengungsi di posko pengungsian sementara, yakni yang berada di masjid ataupun musolah di Darun Naim, di mana tempat kami melaporkan saat ini. Dan untuk selengkapnya kami juga akan bertanya-tanya kepada salah satu warga yang ada di sini untuk menanyakan bagaimana kronologi kejadian saat ledakan itu terjadi. Selamat sore, Ibu. Ibu boleh perkenalkan dulu namanya dengan siapa, Bu? Dengan Emilia. Ibu Emilia, sebelumnya kami dari Berita 1 turut berduka cita ya Bu atas musibah yang menimpa Ibu dan juga keluarga maupun warga terdampak yang ada di sini. Dan Bu, izin Bu mungkin boleh diceritakan sebelumnya bagaimana kronologi kejadian saat ledakan ini terjadi. Kemudian apakah Ibu sedang berada di area sekitar, Bu? Ya, kebetulan saya ada di dalam rumah waktu kejadian sekitar pukul 5.15 itu saya habis sholat subuh. Tiba-tiba terdengar suara kayak di atas atap rumah tuh kayak ada yang jalan duduk-duduk kayak gitu. Tiba-tiba langsung dar kayak bom gitu. Kalau dibilang gas sih kayaknya nggak ada baunya, atau sepiteng juga nggak ada bau-baunya juga, Kak. Oke, kalau sejauh ini Ibu hendak menjadi korban dalam pasca ledakan ini, kira-kira Ibu mengalami luka-luka atau seperti apa nih, Bu? Iya, saya termasuk korban dari 7 orang itu. Kepala saya sempat keluarin darah bocor gitu, dilariin ke rumah sakit, 3 jahitan, Kak. Oke, sejauh ini di posko pengungsian sendiri, kalau bantuan dari pemerintah Kota Tangerang Selatan seperti apa nih, Bu? Alhamdulillah semua tercukupi dari makan, minum, matras, selimut semuanya alhamdulillah, Kak.
Sejauh ini kira-kira apa perlu ada tambahan bantuan lain Ibu kalau mengingatkan ini banyak korban yang dari lansia kemudian anak-anak, sejauh ini apakah harapan ataupun bantuan seperti apa lagi Bu yang diharapkan bagi warga yang terdampak? Mungkin apa ya, sudah cukup kayaknya sih Kak. Semuanya udah alhamdulillah. Untuk bayi juga udah susu, biskuit, selimutnya juga udah semuanya. Kalau begitu terima kasih Bu Emilia atas waktunya, selamat beraktivitas kembali. Dan pemirsa, itu tadi wawancara kami bersama dengan salah satu warga terdampak yang berada di posko di Darul Naim ini di Pamulang, Tangerang Selatan. Memang seperti kita ketahui bahwa kalau kami melihat di sini di situasi sekitar, memang warga terdampak ini memang didominasi oleh lansia dan juga anak-anak. Sementara masih merujuk pernyataan dari Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, jadi Pilar juga mengatakan bahwa nantinya sebanyak 15 anak yang terdampak dalam pasca ledakan ini juga akan mendapatkan perawatan ataupun trauma healing pasca ledakan yang terjadi. Soza. Baik, kemudian rekan Monik, apakah Anda mendapatkan informasi juga terkait dengan bagaimana hasil terbaru dari olah TKP yang sempat dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencari tahu penyebab ledakan tersebut, dan juga mungkin bisa diupdate lagi kapan rencananya realisasi dari upaya perbaikan yang akan dibantu oleh pihak Pemkot Tangerang Selatan membangun kembali rumah yang terdampak ledakan tersebut? Ya, Soza, sejauh ini berdasarkan informasi yang kami himpun, memang pihak kepolisian sendiri menduga bahwa penyebab ataupun motif dari ledakan yang terjadi di Pamulang, Tangerang Selatan ini memang disebabkan oleh gas LPG begitu ya, sehingga hal ini membuat beberapa rumah ini mengalami kerusakan. Sementara di sisi lain pihak kepolisian juga sebelumnya telah memastikan bahwa ledakan yang terjadi di area di Pamulang di Tangerang Selatan ini memang bukan karena bahan peledak ataupun bom. Jadi sejauh ini informasi yang kami terima, sementara dugaan dari ledakan yang berada di Pondok Cabai Ilir Pamulang Tangerang Selatan ini masih disebabkan oleh gas LPG yang meledak. Sementara sejauh ini tadi saat tinjauannya di lokasi dari Wakil Wali Kota Tangerang Selatan dari Pilar Saga Iksan sendiri bersama dengan jajarannya pemerintah Kota Tangerang Selatan memang memastikan bahwa nantinya mereka juga akan memberikan pengobatan bagi warga terdampak, tidak hanya warga yang mengalami luka-luka saja, tetapi warga juga yang mengungsi, dan hal ini juga merupakan bagian dari komitmen dari pemerintah Kota Tangerang Selatan begitu ya, untuk menjaga ataupun melindungi bagaimana warga mereka sendiri. Sementara nanti juga akan diberikan rumah begitu ya, maksud kami dengan diperbaiki rumah begitu dari pemerintah Kota Tangerang Selatan, di mana nantinya perbaikan rumah ini akan berasal dari anggaran belanja daerah tidak terduga dari pemerintah Kota Tangerang sendiri. Sementara nantinya di saat perbaikan rumah ini berlangsung, nantinya para warga terdampak ini akan diberikan rumah hunian sementara yang nantinya akan diberikan langsung oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Soza. Baik, terakhir rekan Monik, apakah lokasi rumah hunian sementara yang Anda katakan tadi ini sudah ditentukan dan sudah bisa dipublikasi atau masih dalam tahap pencarian oleh pihak Pemkot sebenarnya? Ya, Soza, sejauh ini masih belum diketahui secara pasti di mana lokasi tepatnya rumah hunian sementara ini akan berada di mana. Namun tadi kalau kami sempat melihat memang ini masih dilakukan pendataan bagaimana ini berapa banyak jumlahnya warga terdampak yang ada di sini. Jadi sejauh ini masih terus dilakukan pendataan. Dari tadi kami sempat melihat ada beberapa anggota BPBD, kemudian dari bagian RT dan RW sekitar ini masih melakukan pendataan, baik secara untuk pendataan warga yang terdampak, kemudian yang mengalami luka-luka ataupun beberapa bantuan yang memang sudah datang dari BPBD sendiri ataupun dari pemerintah Kota Tangerang Selatan. Soza. Baik, kami akan update terus informasi perkembangan terkait dengan dampak dan penanganan dari seluruh warga terdampak ya ledakan yang terjadi di Tangerang Selatan tersebut. Terima kasih rekan Monik Syafira dan juru kamera Ade Suherman untuk laporan langsung Anda. Selamat kembali bertugas, jaga keselamatan, jaga kesehatan. Pemirsa, ledakan keras terjadi di Jalan Talas 2, Kelurahan Pondok Cabai Ilir, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan pada Jumat pagi kemarin. Akibatnya, total ada 16 rumah yang mengalami kerusakan parah dan sejumlah warga menderita luka. Beginilah suasana saat terjadi ledakan di kawasan permukiman padat penduduk. Kerusakan parah terlihat pada sejumlah rumah. Tidak hanya itu, sebagian warga berusaha menolong penghuni yang terluka.
Sejumlah warga diketahui mengalami luka bakar dan ringan akibat peristiwa tersebut. Salah satu warga mengatakan, sekira waktu subuh terdengar suara keras seperti kilat menggelegar dan kemudian diikuti dengan atap rumah roboh. Saat diperiksa, ternyata sejumlah rumah tetangga mengalami kerusakan parah. Ya kira-kira jam 5 lewat seperempat, ada bunyi petir dulu, terus bunyi ledakan Pak, gede. Tuh. Besar banget itu ledakan? Besar, ya. Terdatang terus ini hancur semua. Lihat kita ke depan juga hancur. Oke. Nah yang Ibu tahu ya ada berapa rumah yang terdampak, Bu? Yang hancur ini ada 3. Kalau ini ya dampaknya, terus sama anak saya, terus sama itu saudara itu pada, terus sama tetangga. Oke. Setelah kejadian, tim Gegana Polda Metro Jaya langsung tiba ke lokasi kejadian di Jalan Talas 2 Pamulang dengan peralatan lengkap. Sejumlah personel Gegana Brimob Polda Metro Jaya mulai melakukan olah TKP ledakan misterius. Secara perlahan, Gegana menyisir satu persatu rumah yang porak-poranda akibat ledakan. Hal ini dilakukan guna mencari petunjuk apa yang menyebabkan terjadinya ledakan. Puslap Forma Mabes Polri pun membawa sejumlah barang bukti dari lokasi ledakan. Barang bukti yang diamankan dibawa dari 4 rumah yang terdampak parah akibat ledakan tersebut. Barang bukti berupa 1 buah tabung gas 12 kg, 3 buah tabung gas 3 kg, kemudian ada selang regulator dan 1 buah kompor gas, kemudian ada bahan bakar bekas terbakar. Ada tabung gas 12 kilo ya, 1 buah, kemudian tabung gas 3 kilo 3 buah. Kemudian ada selang regulator sama 1 buah kompor gas ya. Kemudian ada bahan-bahan yang sudah bekas terbakar itu aja. Sementara itu aja. Pak, dari Bang tadi apakah bisa disimpulkan penyebab pastinya? Iya, nanti kita dalami dulu ya Mas ya untuk lakukan pemeriksaan ya. Meski sudah dipastikan tidak ditemukan adanya bahan-bahan yang menimbulkan ledakan, namun proses penyelidikan akan terus dilanjutkan oleh tim Pusat Laboratorium Forensik untuk memeriksa barang bukti yang telah diamankan dari lokasi ledakan. Sementara itu, warga yang terdampak ledakan telah diungsikan sementara waktu ke rumah pengurus lingkungan maupun tempat ibadah di sekitar lokasi kejadian hingga lokasi dinyatakan aman kembali. Ahmad Baihaqi, Berita 1, Tangerang Selatan, Banten.